Julian ya? Ya. Silakan Pak, silakan untuk menyampaikan. Baik, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Julian, rekan saya Pak Edwin. Saya staf dari PT Tania Selatan, Kampung Kuning, ya, tempat tinggal di Camp 40. Jadi saya diminta untuk mewakili Pak Mul karena Pak Mul ada urusan di pengadilan, ya, seperti itu. Jadi saya sudah berkoordinasi dengan pimpinan bahwasanya kita siap dari perusahaan menerjunkan alat berat besok untuk perbaikan jangka pendek. Nah, untuk jangka panjangnya kami mungkin minta bantuan material, Pak. Material untuk pengerasan jalan. Karena kami juga terbatas berkaitan dengan material itu. Tapi kalau untuk alat berat kami siap. Insya Allah kapanpun siap untuk menerjunkan alat berat seperti grader, compact sama loader. Seperti itu. Bila perlu alat exam ini kita terjunkan juga. Exam besar juga ada di dekat situ. Seperti itu. Mungkin itu Pak yang bisa kami sampaikan. Untuk kendala saat ini yaitu material, Pak. Material yang sangat kami menjadi kendala. Jadi kendala Pak ya? Ya. Oke. Terus Pak, ada lagi mau sampaikan? Itu Pak. Itu ya. Oke, terima kasih Pak Julian. Mungkin sama-sama kita dengar ya. Paling tidak perusahaan hari ini sudah menyampaikan bahwa kesiapan ya. Kesiapan untuk melakukan tindakan itu dulu Pak. Saya fokusnya itu dulu. Berarti ada kesiapan untuk melakukan tindakan dan upaya. Saya sampaikan upaya untuk melakukan perbaikan terhadap jalan. Dan kondisi yang terpendek adalah perusahaan menyiapkan alat berat. Alat berat. Kemudian, oke lah, kupikir material bukan saya katakan itu sebagai jangka yang panjang atau jangka menengah, Pak. Tapi jangka pendek. Toh kita timbun tanah itu juga tidak ada menyelesaikan masalah, benar tidak? Ya. Kalau hujan terus-terusan, Ya. kan gitu. Kita harus eksekusi sampai selesai. Jadi jangan lagi kita keluar dari ruangan ini tidak menghasilkan apa-apa. Saya sampaikan seperti itu. Besok kita turunkan alat berat, kita timbun di tanah itu, rusok sama baik jadi masalah. Kan itu. Kami sekarang justru nak bertanya gitu. Ada mekanismenya di perusahaan ini kan dalam perusahaan, kan seperti itu Pak ya. Dalam perusahaan nih, artinya kewenangan perusahaan. Kalau seandainya ini menjadi kewenangan sedikit saja menjadi kewenangan pemerintah, aku pikir Pak Bu Nana bisa intervensi, benar nggak Bu? Kira-kira seperti itu. Kalau ini ada kewenangan pemerintah kecamatan baik Pak, mungkin aku bisa intervensi, hutang-hutang itu Pak. Nah, seperti itu. Artinya apa? Apakah tidak ada solusi yang lain selain material ini, selain alat berat yang saya sampaikan di situ? Sehingga nanti kita berkolaborasi apa yang diperlukan. Tidak mesti harus kita berbicara hanya mesti batu yang besar segala macam harus datang dengan lembut. Solusi yang terpendek sekarang. Cari apa kita timbunan batu-batu terhadap kondisinya itu sudah tidak layak lagi memang Pak. Harus diisi oleh batu segala macam. Nah, kita coba sama-sama ke situ, energinya ke arah situ. Kalau hanya sekedar kita alat berat, kalau ada keundangan apa, usiwa alat berat sama baik Pak. Sanggup atau insya. Tapi sekarang kontribusinya ke kita putuskan terhadap ini, lokasi ini. Kalau hanya sekedar kita alat berat Pak, kita berada segala macam, ini tidak akan menuntaskan jalan ini. Artinya apa? Hari ini kita lakukan itu, tutup tuh lubang-lubang itu. Besok hujan lagi, peluh lagi itu masalah. Tidak tuntas itu lubang itu gitu. Nah, jadi ini mungkin sama-sama kita silakan diskusi. Jangan menjadi beban saja. Saya ingin nanti sampaikan dengan pimpinan Pak. Ya, kira-kira Pak Kapolsek, apakah perlu kami datang ya, memohon meminta batu? Kira-kira itu Pak Kapolsek. Kira-kira seperti itu Pak. Catatan kami ya. Kami tidak mengintervensi, tidak. Artinya apa? Kita berkontribusi sama-sama. Kalau nak sumbangan, saya siap sumbangan. Seperti itu ya. Setelah ini aku minta dulu kawan-kawan kepala desa. Itu dari perusahaan sudah menyampaikan kendala dia, permasalahan mereka tadi seperti itu. Saat ini kondisi yang siap adalah alat berat untuk material jadi jangka panjang. Saya langsung putar, tidak bisa. Material jangka pendek ini harus. Solusinya seperti itu Pak ya. Tapi kita harus cari jalan keluar. Material ini bentuknya apa Pak? Apa dulu yang kita simpulkan. Kami persilakan kawan-kawan kades. Perwakilan mana? Pak Sulai, Pak Arsani, Pak Warto. Nah, silakan Pak Sulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saja Pak ya.
Kalau jangka pendek kebaikan boleh Pak. Tapi yang kami harapkan di dalam itu hibahnya yang kami harapkan. Supaya hibah ke Pemda. Ya untuk selamanya dipakai. Itulah harapan kami. Banyak-banyak. Oke, Pak Sulai. Baik, Pak Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam saya ada ya. Saya sudah berterima kasih kepada pihak perusahaan yang akan bertindak secara langsung ya, bilang secara spontan besok bisa diperjuangkan usaha apa beras. Saya juga menjelaskan apa yang disampaikan Pak Kapolsek, Pak Camat, ini ada juga tadi satu DPR, anggota DPR. Kita di sini tidak perlu saling menyalahkan, ya. Tapi kita di sini berbicara masalah aturan Pak, aturan, karena itu kan masih di dalam HGU, itu lokasi HGU yang harus 100% harus perusahaan. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena kalau ada dana baik pusat, daerah maupun dari kabupaten yang masuk di sana dikatakan penemuan kan Pak Camat. Makanya saya sampaikan di sini tidak ada bisa ini kewenangan dari pihak perusahaan. Nah, karena kita berbicara masalah hak dan kewajiban, ini kewajiban dari pihak perusahaan. Oke, tadi mengatakan pihak perusahaan siap menurunkan alat berat, tetapi materialnya dari kita tidak bisa juga Pak, terkecuali patungan secara pribadi. Tapi kan nggak mungkin juga perusahaan mau minta patungan sama kita, kecuali dana dimasukkan, tidak bisa juga dana dimasukkan dari situ, dana pemerintah. Jadi mau tak mau di sini pihak perusahaan yang harus bertanggung jawab karena itu kewajiban dia secara aturan. Kalaupun dia beralihkan kepada dana dari pemerintah, penemuan tidak bisa. Itu yang pertama. Kedua kali saya sampaikan lagi terima kasih kepada pihak perusahaan yang selama ini sudah merawat. Saya tidak ini Pak, Pak Edwin sangat dekat dengan saya. Jadi, dia sudah memperbaiki jalan itu Pak. Bukan dia tidak berbuat, tetapi teknisnya. Sekarang kendalanya di sana Pak Yulian ya. Saya lewat HP aja kita waktu itu. Kendalanya pada saat ini di paret Pak. Paretnya buntu semua, satu kedua kali gorong-gorongnya sudah buntu semua, itu masalahnya. Makanya kemarin dibeneri tetap aja. Tapi kalau paretnya dibeneri, dibuatkan paret dan gorong-gorongnya dibagusi Pak, insya Allah walaupun parah nggak separah itu. Jadi saya harapkan pihak perusahaan dalam hal ini mohon maaf karena sampai bekerja juga ya sama dengan saya juga harus bertanggung jawab karena ini sudah menjadi kewajiban, gitu kan? Kewajiban pihak perusahaan karena ada di dalamnya. Makanya pada saat itu Pak Camat kita sepakat waktu itu kan kami sampaikan pihak perusahaan kalau memang perusahaan mau membenari itu benari, tetapi kalau tidak mau membenari dalam hal ini serahkan kepada pemerintah. Nah sampai hari ini belum ada keputusan itu. Jadi untuk selanjutnya kami mohon walaupun sampai selaku wakil dari perusahaan sampaikan ke perusahaan bahwasanya ini kewajiban. Nah tapi kalau memang menyerah kita cari solusi. Tapi kan nggak mungkin juga kamu minta ikan patungan kan, gitu kan? Cuma berapa duitnya? Mungkin itu saja Pak Camat, Pak Kapolsek. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sih gue kok kakaknya duit sama saya. Jadi begini, proses seperti itu. Linda gue ini sudah mewakili undang-undang yang lain. Tapi seperti itu ya. Karena tadi Pak Sumai sudah menyampaikan sikap baik kalimat hibah, gitu kan? Kemudian Pak Arsani juga menyampaikan secara teknis ya. Terima kasih Pak Arsani mengingatkan kembali. Saya lebih ingin bercerita tentang fokus teknis. Saya bilang seperti itu juga Pak ya. Bahwa teknisnya yang ada jadi kendala. Kami juga lihat seperti itu Pak. Nanti mungkin kami ingin mendengar penjelasan juga. Apakah teknis jalan itu memang harus dibuat parit model itu ditutup samping ke jalan sehingga air pun terkena, atau got tadi yang disampaikan oleh Pak Arsani itu memang sudah mampet. Ayo kita selesaikan. Lebih fokus ke sini, kita menyelesaikan jangka pendek, tapi juga sudah melangkah jangka panjang. Saya seperti itu. Kemudian kedua, saya pasti tanyakan dengan kalian, mungkin tidak akan bisa kalian jawab mengenai
kesepakatan kita tempoh hari tentang apa, 2 pilihan saja belum disetujui, benari atau serahkan. Cuma 2 pilihan Pak. Kalau mau diserahkan, ayo mekanisme saya bantu sampai dengan menerapkan ini. Artinya apa? Jangan untung jalan ini Pak. Tujuh sapo. Pemerintah nak masuk jalan tak bisa, perusahaan nak bangun juga susah dengan kondisinya. Ada jalannya kali ditambah pula panen kemarin tadi dari polisi dapur. Itu memang kondisinya yang sudah tidak fit lah dalam arti kondisinya ditimbun seperti itu sampai kondisi. Tapi mungkin ada penjelasan lain, ada penjelasan. Kita harus berpikir positif Pak Arsani ya. Nanti silahkan kalau memang itu jadi kendala kita dengarkan teknis dari Pak Edwin dengan Pak Julian ya Pak ya. Nah, kami mohon ditanggapi dulu Pak Julian dengan Pak Edwin beberapa penyampaian dari Pak Arsani dengan Pak Sulaiman ini. Kami juga ingin mendengar, tidak segera berkata Pak Arsani itu bercerita bahwa benar Pak itu masalah borong-borong, benar Pak itu masalah parit. Mungkin ada teknis lain. Kami silakan Pak. Ini Pak Edwin. Pak, maaf Pak, Ya silakan. sebentar Pak. Kalaupun ini Pak Edwin, kalaupun memang nanti dibutuhkan borong-borong, ini saya sampaikan selama ini. Kami siap mengimbangkan, banyak borong-borong itu kan. Tahun lalu sudah berbicara seperti itu kan? Kami siap membantu. Terima kasih Pak. Ya, seperti itu termasuk mengenai fokus tadi ya. Biaya. Perusahaan di rumah. Pak, saya tahu sampai bekerja juga Pak. Saya tahu juga. Jangan sampai. Saya berharap pemerintah tolong sampaikan kata-kata saya sedikit. Saya pikir saya tidak pernah minta tolong perusahaan. Boleh saudara kita. Ya. Tapi kalau saya minta tolong rapi-rapi mengenai masalah, ya tak lemah kan gitu kan. Nah, jadi ayolah kita sama-sama melakukan tindakan-tindakan yang nyata. Jangan sampai nanti nak naginya rame-rame kan tak lemah, ini yang sedang terjadi. Benar tak Pak? Pak ini. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Tapi kalau sudah tidak memungkinkan ya aku sebagai penyelenggara, benar tak Pak? Kalau saya kira-kira apa boleh buat? Nah, itu seperti itu. Masyarakat. Kami persilakan Pak. Ini ya, Pak, terima kasih Pak Camat, terima kasih Pak Kades yang sudah menyampaikan. Jadi ada betulnya juga dari Pak berkaitan dengan teknis, gorong-gorong, kemudian parit, itu memang terkendala ya buntu Pak. Jadi harus kami buka dulu, kami buat parit untuk mengalirkan air-air yang tergenang di jalan itu. Secara teknis besok kami perbaiki Pak, mulai besok pagi, mudah-mudahan tidak hujan. Ya. Kemudian untuk parit besar itu memang itu rekomendasi dari manajemen, kita tidak bisa menolak karena permasalahan sosial gitu. Jadi kita tidak bisa menolak, itu harus dibuat seperti itu. Nah untuk jalan-jalan itu kita pastikan besok kita perbaiki. Mungkin terima kasih banyak Pak untuk gorong-gorongnya. Kalau memang besok kami hubungi Pak, kalau itu kami hubungi, jadi biar kita pasang langsung. itu Pak ya sebentar. Ya, sementara seperti itu Pak. Untuk berkaitan dengan hibah tadi akan kami sampaikan dengan pimpinan Pak. Ya, akan kami push lagi dengan pimpinan berkaitan dengan hibah tadi karena kami juga tidak bisa memutuskan. Saya tahu Pak. Ya, Tapi itu tolong pimpinan Pak. baik Pak. Saya Pemilihan push yang lagi. paling enak gitu. Kamu tidak dikejar-kejar, biarlah kami kalau memang tidak sebab kita yang kena cerita, benar tak Bu? Ya. Benar ya? Ini kan kami Malu. kena imbas Pak gawi barang ini kan gitu kan. Aku intervensi kalian tidak bisa. Cuma tadi masalah parit, masalah parit itu mungkin masalah sosial, mungkin keamanan kan kalian di situ. Benar tak? Kira-kira langsung Pak masalah keamanan kan? Ya, masalah Nah, keamanan. tapi kan menimbulkan ketika ditimbun ke samping itu oke lah Om Sarop tidak. Tapi kan ini tertutup ini Pak, Banyu ini. Artinya apa? Sampai kan manajemen buat juga nih, tidak apa-apa yang besar, yang kecilnya buat. Untuk salurnya itu bisa ke gorong-gorong. Tapi kalau dibuang itu habis ke situ, ya habislah jalan itu terkena. Tapi kan seperti itu ya. Pak Kapolsek mungkin, Pak Kapolsek. Jadi kalau boleh berpendapat, ya, sebenarnya perusahaan itu simpel sebenarnya. Kalau memang dia terkendala masalah biaya, lepaskan KGU, lepaskan, kasihkan ke Pemda. Gua rasa tidak akan buat perusahaan ini bangkrut Pak. Ya, belum waktu perusahaan besar, tidak mungkin bangkrut perusahaan itu. Karena ditambah kalau untuk biaya perawatan terus, berasa Wilmar berat. Pasti berat Wilmar ini. Nah, kalau ini sudah dihibahkan, sudah dan dibangun oleh Pemda, Wilmar juga tetap bisa lewat situ. Wilmar juga tetap masih bisa lewat situ. Tapi itu. Terus Pak, kalau kita benari kata Bapak tadi dibenari, digarap, dipakai roster atau segala macam. Kalau tidak Bapak buat
Parek pendukung jelas nggak dibunuh. Karena parek yang Bapak buat sekarang sudah setinggi itu, sudah setinggi benteng Cino. Kita baca, apapun alasannya kami banyak baca di sini. Karena kami tiap hari Pak, tiap hari kami lewat di sini. Ini tolong Bapak catat, atau bisa kalau Bapak minta persurat, nanti mungkin kami dari Pincam ini akan persurat ke perusahaan. Lebih baik seperti itu. Berarti dia minta persurat Pak dari Ada persurat ya? ya persurat. Berarti cuma dia kalau kami persurat harus ada tanggapan, harus ada realisasinya. Jangan sampai surat kami nyampe dibaca tidak, apalagi nanti tidak lanjuti. Kami sudah. Apalagi masyarakat, karena masyarakat ini Pak sudah sering nyampe Pak Kapolsek. Pak Mano kalau kami demo jangan. Nanti kalau kamu demo kami yang pening. Apa itu nalemo? Silakan. Pak Desa. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Camat sudah mengundang saya mewakili masyarakat. Setelah saya mendengar pembicaraan ini tadi, sudah cukup jelas. Sebenarnya ini persoalannya ini kan ada DPP. Ini kan saya di sini cuman ingin mengusulkan saja. Umpamanya PT itu dilepaskan tadi, apa keberatannya, mungkin hukumnya apa gimana. Karena satu, saya nanggepin dari Pak Kades tadi, kok PT minta bantuan ke masyarakat, kan malu harusnya itu. PT itu kan perusahaan, banyak duit Pak. Sedangkan saya CP kecil aja ya nggak pernah minta bantuan masyarakat. Apalagi sekelas perusahaan. Jadi saya kurang setuju juga kalau kita nak bantu. Nah, yang saya ultimatum sekarang untuk PT, ini kan untuk rapat dulu, musyawarah mana yang terbaik. Kami masyarakat tidak mau itu cuma solusi jangka pendek. Kami maunya aspal. Perusahaan itu sudah berdiri lebih dari 30 tahun nih. Masa nggak bisa mengeluarkan uang 2,5% aja untuk kepentingan masyarakat? Harusnya masyarakat itu ada kontribusi untuk APT itu untuk kontribusi untuk masyarakat, jangan menyusahkan masyarakat. Benar. Ini kita musyawarah dulu. Solusi terakhir, kalau PT nanti tidak ada solusi di jalan itu, jalan satu-satunya demo. Kalau PT udah musuh masyarakat, 8 desanya bersatu, mau PT. Itu aja. Pokoknya terus terang disampaikan betul dengan manajernya, dengan pos perusahaan itu. Jangan cuma mau ngambil untung aja dong di Oki ini. Ya enggak kira-kira. Betul. Masa cuma ngambil merak keuntungan entah dibawa ke luar negeri, dibawa ke Jakarta, kita nggak tahu. Terus untuk masyarakat ini apa efeknya? Gitu. Makanya di Facebook itu sekarang ini mungkin saya sampai ke sini, mungkin karena viral di Facebook itu. Tiap tahun saya upload itu. Saya tidak punya kepentingan apa-apa. Yang penting kami keluar dari PT itu, dari desa ke sini untuk mengantarkan apa hasil bumi segala macam, tidak ada kendala. Jangan cuman ini kan terkatung-katung jadinya ini. Aku rasa PT sudah memahami semua. Intinya kami jalan itu nanti gimana caranya diaspal oleh PT. Contoh di Blitar lah ya, di demo masyarakat diaspal sekarang, lembongan. Apa mau PT Welmar mau gitu juga? Bahkan saya pribadi posisi bukan saya banyak duit, bukan. Anda masyarakat mau demo, saya siap menyiapkan berapa mobil saya siapkan. Saya uang pribadi. Bukan saya sok banyak duit, bukan. Saya tidak punya kepentingan, Pak. Yang penting kami dalam itu enak nanti kalau keluar. Tolong disampaikan ke bos perusahaan. Uang mana Pak punya perusahaan ini? Cina apa? India? Cina. Nah Cina itu kan licik, bagus mana ngambil keuntungan di masyarakat di Indonesia aja. Tolong sampaikan. Dari dulu Cina itu terkenal pahit. Musuh bubuyutan itu. Maksud kami sekarang saya tahu, Bapak juga bekerja kan. Bapak buat tembok Cina itu. Sampaikan keinginan kami. Solusi terakhir, kalau tidak ada solusi dari perusahaan atau di aspal, kan nggak mau kemudian disorok-sorok minta. Demo jalan satu-satu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, terima kasih ya. Perwakilan tokoh masyarakat. Nanti aku ingin banyak-banyak tokoh masyarakat Pak itu suara. Tapi jangan tegang, ngopi dulu. Tidak ada kata Jangan suara. sampai pakai uang makan ikannya, itu kena tulangnya.
karena dia dulu bikin itu. Kami nggak mau Pak, cuma kita rakyat tahu pasti rusak. Yakin lah itu. Kita harus 10 tahun berarti dulu ya. Belum lama. Aku lahir. Apa kita kulit dulu Pak? Memang ada solusi. Umpamanya PT itu ada ininya, aku nggak bisa bangun. Jadi bahan kata Pak Camat tadi, apa susahnya PT itu? Nggak rugi nggak itu? Kan ada dana CSR juga. Kan ada dana sosial segala macam. Sambil ngopi, Pak. Jangan tegang. Kopi. Kita dapat mendapat masalah dulu kesal dari seluruh desa lah. Mungkin garis-garis yang lain banyak kenal dengan saya karena saya sering kerja bareng lah pasti. Yang kita pikirkan ini untuk saat ini kita jaga pendeknya. Jalan itu harus cepat kita kerjakan dan jangka panjangnya itu tetap kita sampaikan ke manajemen. Apa kalau kesal tadi dari masyarakat, dari garis-garis lain, dari tokoh masyarakat, ada yang kita sampaikan untuk jangka panjangnya. Yang kita pikirkan saat ini kita tidak keluar desa loh kan? Seperti itu, macam dari Ratu Jepang Ratu Durian sampai dengan Pos Lamo. Nah itu memang rawan rusak. Nyampaikan itu Pak, maaf. Berapa waktu lama? Yang pasti kami sampaikan setelah kami pulang kami sampaikan. Nanti kan ada lagi bahasa dari pimpinan apa gimana. Nanti kan kita sampaikan lagi. Yang penting jangka pendek ini tidak bisa kita tunda lagi. Ya, tapi dia oke. Tapi jangka panjang ini, Nah iya, itu bukan ranah kami. Kan ada kami ini kan sekedar utusan akan disampaikan ke Pak Moynya masih ada yang akan disampaikan di mana jalan yang terbaik ke depannya. Itu yang kita harapkan. Sama baik. Saya pun lewat dari situ dulu. Nah, kami pun tinggal di dalam. Nah, tinggal di dalam. Kenapa saya bilang gitu? Karena jalan yang kita lewat itu saya nilai yang galikan. Kan seperti itu. Cuman sekarang tidak lagi. Jadi saya dari mandor transport. Nah, yang lain pun tidak tahu. Tapi pengajar operatornya tetap ada. Masalah paret tadi untuk jaga pendeknya tadi itu tetap kita kerjakan. Kenapa? Karena kalau kita bikin badan jalan, posisi paret itu harus maksimal. Nah, macam paret sosial itu memang harus dibuat dengan manajemen seperti itu ya. Nah itu nanti untuk paret di badan jalan itu akan kita dalamkan dengan alat berat seperti blader supaya dan gorong-gorong yang kata Pak Kapolres Lima tadi itu akan kita perbaiki biar kondisi air itu tidak jalan. Karena saya paham benar yang namanya untuk perawatan jalan itu cukup paham dari tahun 90 sampai sekarang ya. Cukup paham benar. Kalau besar dari masyarakat pun saya tahu. Memang kami tidak bisa berbuat. Saya menyampaikan ke manajemen Pak. Apabila manajemen, oke kita kerjakan, oke kita aspal ya kita lanjutkan seperti itu Pak. Kalau kan ini udah bolak balik sampaikan mungkin udah tiap tahun dibahas dari masyarakat ya. Tapi untuk kali ini Pak, bilang aja kalau memang sampai ini nggak ada perubahan, kapan desa ini mau demo, mau apa? Itu aja sampai kan nyampe Benar, yang saya sudah menyampaikan, ini sudah saya catat. Bapak tidak seandainya memang kalau kesadaran masyarakat ini tidak dilaksanakan atau gimana, mereka mau demo. Ini sudah sampai. Yang namanya demo-demo itu, saya pun juga sering demo. Makanya kamu Pak Camat kan nggak bisa intervensi, pemerintah bisa intervensi. Tapi kalau masyarakat bisa Pak intervensi, caranya Pak demo. Memang seperti itu. Memang namanya kita hidup di masyarakat ini baik di mana saja pun yang bisa menyelesaikan sebenarnya masyarakat di sana. Kenapa? Dari inspirasi dari masyarakat ditampung dalam satu wadah, di mana penyelesaiannya ini terbaik untuk kita sebenarnya. Bukan hanya untuk individu saja. Oke ya, udah ya, jadi lah ya. Puas kan ya, sana sini puas juga kan? Kan malah jadi nonton, ngopi dulu lah kan. Jadi gini ya, Pak, tentu memang kita perlu mekanisme ya. Saya sampaikan saat ini saya buka Pak Eswi ya, dan Pak Juli ya, kita tahu persis. Bahkan surat kita sampaikan. Tapi kali ini kesepakatan kita tahun dari sini ya, sudah aku layangkan surat. Ada mekanisme
mekanisme tolong dipelajari. Kalimantan Selatan itu ada mekanisme yang terjadi di perusahaan oposisi seperti ini. Tapi ada mekanisme yang paling cepat, ya. Tapi dipelajari dari perusahaan. Pola penghibahan itu, saya tahu Pak. Aku tahu. Kamu nak melepaskan hati itu sama cepat hati itu, benar kan? Aku tahu duitnya seberapa, aku tahu juga. Lama di pertanahan, ya. Lama. Jadi aku tahu persis. Tapi mekanisme ini jangan ditokati di situ. Ada mekanisme yang lain. Artinya apa? Dalam surat keterangan hukum ada notaris bisa di situ, Pak. Di notaris itu berapa panjang kalian? Lahan kalian sudah dalam proses. Kita tinggal mekanisme itu bisa tidak masuk ke ini. Artinya perlu koordinasi. Ada upaya. Tapi kalau kita menunggu, bid ini besar, woi keluarkan lagi, tahu tidak kan kesudahan. Tahu itu sebenarnya Bapak pun ada bilang tadi nanti lah internal khusus lah bahas itu ya. Kami tahu masalah itu ya. Kawan-kawan juga mungkin tidak perlu aku buka di sini, aku tahu perusahaan manajemen medis ini seperti apa. Tapi solusi kami minta di tahun ini sudah ada Pak. Ada kesepakatan upaya itu. Saya sampaikan tadi dengan pimpinan. Kami siap mewadahi di sini. Aku sebagai selaku pemerintah kecamatan siap memfasilitasi mekanisme apa yang paling tepat. Tapi kalau kita tidak dari upaya itu, tahun depan akan jadi masalah yang disampaikan Sugiharto tadi. Betul loh. Ya. Kalau cuma ngomong-ngomongan kayak gini aja, aku rasa nggak ada gunanya. Ya. Kita minta pendatangan perusahaan minta tanda tangan di atas daftar bukti. Jadi kalau mau ada perbaikan ke depan. Jadi kalau cuma ngomong-ngomong kayak gini ngomong kosong namanya. Tapi sampai yang bukan nggak percaya, dan cuma telepon Pak itu di. Tapi kita bikin orang-orang. Kalau sampai berapa tempo 1 tahun nggak ada perubahan, apa konsekuensinya? Gini ya Pak Sugiharto ya. Jadi kita berbicara tentang penyelenggaraan ini, mereka punya hak juga. Tapi harus kita pahami. Kalau kasar kita ngomong, numpang Pak kita nih. Tapi ada etika ya, ada batasan Pak. Karena ada hak dan kewajiban yang disampaikan tadi. Aku sudah 1 tahun. Sebenarnya mekanismenya kalau ini cepat, tolong disampaikan. Atau sekarang sudah sampai kapan nama Pak supaya itu. Bahkan ini bukan kami baik, ini sudah DPRD loh. Ya, pun ada ya, bahkan provinsi. Pak sudah disampaikan. Aku tahu, Wilmar pun aku tahu gitu. Kekuatan Wilmar aku tahu gitu. Jangan sampai disampaikan Pak Sugiharto. Kami hanya batas mengenai itu. Tolong benar-benar disampaikan pimpinan. Ada batasan masyarakat tadi. Aku pikir kontrak itu tidak perlu dengan kontrak tanda segala macam. Kami pun kali ini bukan kami yang melakukan kegatalan ini, Pak. Kami tunggu sekarang kembali perusahaan. Kalau tidak, ya kami mekanisme ini kami balikkan ke sebelah sana ya. Kapan nggak ada sama ada setuju? Ya, setuju. Jadi seperti itu. Ini yang perlu disampaikan. Tapi itu dari catatan tersendiri. Hari ini fakta kita Pak, kita berhadapan dengan situasi masyarakat kita nggak bisa keluar. Ada jangka pendek yang harus dituntaskan. Saya pengen ini sudah benar-benar ada kesimpulan. Artinya apa? Kalau pajak mekanisme kami dengar dari kamu kan perusahaan kamu, kita bicara masalah materi ya, kakek dulu lah. Nanti itu jangka pendek, jangka panjang yang kita keluarkan akan kita bahas secara ya, ya. Kita juga mekanisme untuk jangka pendek ini yang disampaikan Pak Arsani tadi, borong-borong dia ada, ya, kalau tidak dipakai situ Pak. Kemudian kendala tadi baju tergenang itu kan pasti tertutup. Apakah itu bagian upaya yang harus dibenari? Kemudian pengerasan terhadap objek yang saat tidak bisa dilewati, tidak bisa dorong upaya. Nah ini dulu kita sepakat prioritas yang besok kita hadapi, yang hari ini kita hadapi. Nanti kita bicara Pak, yang berikutnya segala macam keputusan. Nah sekarang saya ingin itu Pak, hari ini kita macam simpulkan. Kawan-kawan Kadis tadi sudah memberikan masukan. Kalau kami nak memberikan sumbangan itu, dana desa ini ada galau Pak. Pemerintah kan keluar galon. Tapi kenapa gagal? Aku nggak mereka turun. Gara-gara keluar kan miskin Pak. Berarti kalau nak keluar aja itu pribadi. Sekarang perusahaan dong. Kalau setelah mengeluarkan batu itu pula Pak, lah harus masyarakat yang menyumbang. Nah coba jadi pertimbangan untuk tahu. Saya katakan itu Pak, pertimbangan. Kalau toko batu itu masih nak nyumbang masyarakat, jadi sudah polemik sudah berpanjang. Artinya kita minta penyelesaian ini besok aku tungguin. Kalau memang kalian bekerja aku turun ke lapangan. Tapi kalau sampai kita tunggu deh Pak. Orang-orang ini segala macam deh. Tapi batu-batu ini harus kontribusi juga Pak. Kalau alat berat ada juga Pak. Alat berat kita bagi semua. Nah bahasanya kan alat berat. Kalau sekedar alat berat
bagus. Tapi kan masalah kita korporat sosial di mana yang harus di situ. Karena mungkin kita tidak tahu bukan. Kan seperti itu ya. Kira-kira pajak nggak sekarang aku nerima itu informasi itu saat ini gitu loh. Tapi aku silakan dan buat sampai ke situ. Silakan. Telepon langsung buatnya mas. Itu kan tadi yang sekarang viral, maaf, yang ditunjukkan oleh Bapak Kadis Subay tadi kan ada 2 titik Pak Kadis ya, yang saat ini parah, baik yang dari Ratu dan suatu belok kiri maupun yang lurus sebelum SP 5 Tania Makmur Pak. Jadi ada 2 titik. Sebenarnya dari seluruh jalan itu ada beberapa titik yang rusak, ya itu lagi. Gitu. Jadi tolong nanti yang kita bahas ini nggak cuma 1 titik itu, maksud saya Pak. Nah, jadi beberapa titik itu juga, dan saya mewakili masyarakat ada permintaan untuk jangka pendek ini, seandainya belum ada putusan jangka panjang, setiap hari jalan itu dirawat Pak Camat untuk musim hujan ini. Jadi setiap hari alat itu standby, jadi jangan sampai ada yang putus gitu. Jadi setiap hari alat standby dirawat setiap hari. Saya ada salah satu contoh di Riau Pak Camat, itu PT Sawit juga Pak. Itu baik musim panas mau musim hujan alat standby. Kalau musim panas Pak Camat, jalan itu disiram Pak. Jalan itu disiram pakai apa? Mobil itu. Nah ya, pakai mobil yang menyiram air. Jadi debuannya tidak ada. Itu di Riau. Kita masih satu Sumatera loh. Masih sama-sama kebun kelapa sawit. Jadi musim panas aja jalan itu dirawat setiap hari, alat standby. Apalagi musim hujan Pak. Jadi musim hujan ini kita juga minta, ada permintaan dari saya mewakili seluruh masyarakat untuk musim hujan ini tolong alat standby. Jadi tidak hanya nanti besok alat turun selesai tinggal. Saya tidak seperti itu. Jalan sudah jadi, sudah bisa kita lewati, tapi kalau alat standby tidak jauh dari situ. Begitu rusak langsung diperbaiki, bisa begitu sambil menunggu keputusan jangka panjang. Oke. Kasih dulu Anda ya, masukannya ya. Silakan Pak Sani. Ini kita berbicara masalah jangka pendek. Pak Ulu Bayu. Lu lapor Camat. Stop. Mesin.
meluai di spa. Ini Jang. Oi. Pan. Hah? Kalau kau pikirkan ala. Akan ganjel lagi berarti. Oh, buat pas ganjel ya. Satu. Lepas rantai. Awas. Inilah lokasi ataupun jalan yang airnya tidak mengalir. Sekarang saya instruksikan kepada pihak perusahaan agar jalan ini diputus supaya jalannya air mengalir lancar. Inilah alat berat yang bekerja untuk melancarkan paret atau pemutus jalan arah ke dalam. Itu ada Bang Edwin, mandor alat berat dari perusahaan. Untuk rekan-rekan, kalau ada waktu sore ini merapat. Itu mobil manajer perusahaan bergas melintas. Alhamdulillah sampai sore ini dia tetap aktif. Oh Edwin, agak besarkan dikit nggak apa-apa itu, lebarkan baik. Dan juga besok kalau pasang gorong-gorongnya, nggak lagi gali-gali kan.